teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Amalia dari Program Studi Administrasi Perpajakan Vokasi UI tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tutorial pengisian di SPT PPH 2126 masa pajak Desember. Pertama-tama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus punya dulu nih aplikasi ISPT 2126-nya. Nah, kalau belum punya, kita bisa mengunduhnya di laman pajak.go.id. pajak.go.id. Nah, sebelum kita mengunduh juga, kita harus mengubah dulu nih control panel. Kita cari di laptop kita control panel. Lalu kita ganti dulu nih regionnya. Kita ganti regionnya harus formatnya Indonesia dulu ya teman-teman. Kalau udah Indonesia, baru boleh kita download aplikasinya. Ini ada di pajak.go.id, lalu kita cari ISPT Masa PPH 2126 versi 2.4. Versi ini itu adalah versi yang paling baru. Nah, lalu kita scroll ke bawah, ini ada dua, yang single installer sama yang patch 2.4. Kalau kalian belum pernah download atau belum pernah install sama sekali aplikasi ini, kalian bisa unduh yang atas dengan klik kanan, terus simpan sebagai tautan. Lalu kalian letakkan di folder yang mau kalian taruh. Lalu kalau misalkan kalian udah pernah sebelumnya install yang 2.3, kalian cukup unduh ini aja, karena ini untuk memperbarui aplikasi kalian yang sebelumnya. Kalau aku udah punya, jadi aku nggak perlu install lagi. Kita langsung bahas ke soal kasusnya ya. Sebelumnya aku udah bikin soal kasus sederhana. Ini worksheet-nya. Ada identitas pemberi kerjanya, lalu di sini ada data pegawai, dan ini data dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan juga ada PKP. Lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita bikin nih grand totalnya. Grand total itu dibikinnya dari setiap data per bulannya. Jadi kita harus copy dari nama sampai keterangan, kita copy, lalu kita paste di sini di grand total. Kita lakuin terus sampai di bulan Desember. Kita di bulan Februarinya juga, lalu selesaiin sampai bulan Desember. Kalau udah selesai, nanti jadinya akan kayak gini. Nah, kalau kita udah selesai bikin grand total, setelah itu kita bikin pivot table-nya nih. Kita akan bikin 2 pivot table. Yang pertama, kita bikin pivot table penghasilan atau pivot table gaji. Nah, caranya bikin pivot table, kita blok semuanya sampai bawah, lalu kita pilih insert, klik pivot table, dan kita klik OK. Nanti akan jadi seperti ini nih. Saya contohin ulang ya. Nah, karena kita mau bikin pivot gaji, jadi kita masukin data-data yang perlu sekiranya untuk kita menghitung gaji nanti. Jadi kita pasti butuh nama, kita taruh di rows, kita masukin gaji pokok, lalu kita masukin tunjangan lainnya, kita masukin premi asuransi, kita pakai THR atau bonus, kita masukin PPh 21. Nah, ini kan semuanya udah cukup ya. Lalu, kalau udah kayak gini, kita copy dulu nih. Kita copy dan kita paste value. Kenapa paste value? Hal ini untuk memudahkan kita ngerjain CSV-nya nanti. Nah, di sini kan aku udah ada nih pivot gaji. Abis bikin pivot gaji, selanjutnya kita bikin pivot masa kerja. Pivot masa kerja itu diambilnya juga dari grand total, tapi nggak semuanya. Kalau pivot masa kerja ini cukup ambil nama, kita blok nama sama bulan sampai bawah. Nah, kita lakuin hal sama kayak tadi, pilih insert, lalu pilih pivot table, terus kita klik OK. Nah, kita masukin nama di rows, bulan di value. Nah, ini kan baru jumlah bulannya nih. Nah, kita masukin juga nih ke kolom, biar kita bisa tahu dia mulainya di bulan berapa dan
akhirnya di bulan berapa. Nah, lalu sama kita ngelakuin hal yang sama juga, kita blok, kita copy, dan kita paste value. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin dulu nih awal, akhir. Nah, maksudnya di sini itu awalnya itu dia masuk kerja pada bulan berapa. Ini bulan 1. Dan juga dia keluar kerjanya itu pada bulan berapa. Akhirnya ini 8. Karena ini datanya udah urut, kita nggak perlu sort dari urutan terendah sampai terbesar. Kalau masih berantakan, kita perlu nge-sort. Caranya kita tinggal sum, ini kita pilih custom sort. Data tinggal kita pilih mau sort dari kolom P, contohnya dari small to largest. Kita tinggal klik OK. Udah selesai kayak gini, kita tinggal nge-copy dulu nih CSV-nya. Kita copy dulu CSV-nya. Kalau kita udah install, otomatis semua database dan semua CSV-nya itu ada di data C. Data C, lalu kita pilih program file. Nah, kita pilih DJP, ISPT masa 2126. Nah, kalau belum copy database, kita pilih dulu database kosong, lalu kita copy. Nah, kalau setelah itu kita paste di sini. Kita paste lalu kita rename. DJP itu cuma nyediain satu database. Jadi setiap kita mau ngerjain soal atau kasus, kita harus copy dan kita rename sesuai data soal tersebut. Nah, setelah itu, setelah copy database, kita copy juga nih CSV-nya. Sama, ada di data C juga, program files, DJP, ISPT 2126, lalu di dokumentasi, dan kita pilih CSV format, kita pilih contoh CSV, dan kita tinggal copy kira-kira CSV apa aja nih yang kita butuhin. Untuk masa Desember ini, kita butuh 1721 ref pegawai A1, kita juga butuh 1721 BPA1, dan juga kita butuh 1721 seri 1 bulanan. Ini kita copy juga, lalu kita paste di folder yang sama database yang udah kita paste tadi sebelumnya. Nih, lalu kita mulai kerjain dulu dari 1721 ref pegawai. Caranya itu, aku namanya nge-copy dari masa kerja. Kenapa dari masa kerja? Karena di masa kerja ini tuh udah diurutin dari yang terendah sampai terbesar. Jadi kita tinggal copy aja. Lalu kita tinggal paste. Dan juga untuk nick-nya kita pakai rumus VLOOKUP. Karena aku di sini nggak naro nick, jadi kita kosongin aja, isi kosong. Kalau ada nih kita pakai rumus VLOOKUP yang sama kayak NPWP-nya. Contohnya kayak gini, sama dengan VLOOKUP buka kurung, nama, titik koma. Nah, kita blok nih dari data pegawai, karena di data pegawai ini datanya udah lengkap. Lalu kita pilih nih, kolom berapa sih NPWP itu? Aku udah nomorin NPWP itu kolom nomor 2. Jadi kita tinggal klik 2, lalu false, dan tutup kurung, enter. Kita tinggal double klik aja nih. Nah, setelah itu, kita alamatnya, status, jumlah tanggungan, nama jabatan, itu tuh tinggal kita copy aja nih dari rumus yang ini. Nanti kita tinggal ubah aja belakangnya sesuai kolomnya. Untuk alamat itu ada di kolom 3, jadi kita ganti 3. Kita tinggal double klik. Lalu untuk jenis kelamin nih, jenis kelamin ini ada di kolom keempat. Kita tinggal double klik aja. Ini 4. Kita tinggal double klik. Lalu untuk status PTKP, kita lihat status PTKP ini ada di kolom kelima. Lalu kita tinggal double klik. Nah, jumlah tanggungan juga sama. Kita lihat ada di kolom 6. Setelah itu, kita isi nama jabatannya pakai rumus yang tadi juga.
Nama jabatan ini kita isi di kolom 7. Nah, untuk WP luar negeri ini kalau di Indonesia kita isinya N, tapi kalau di luar negeri kita isi dengan Y. Nah, untuk kode negaranya juga kalau untuk di Indonesia kita kosongin aja, tapi kalau di luar negeri kita bisa cek kodenya ada di aplikasi SPT-nya. Lalu setelah itu, kalau kita udah selesai bikin ini, kita save dulu nih. Kita save-nya ini dalam format Excel dulu. Terlebih dahulu kita save-nya Excel. Kenapa kita harus format Excel? Kita save as sebagai Excel dulu. Hal ini tuh untuk memudahkan kita seandainya nanti ada kesalahan dari CSV-nya, ada yang gagal atau apapun itu, kita bisa tinggal edit dari sini. Nah, kalau udah di save Excel ini, kita tinggal bikin untuk format CSV-nya. Caranya gampang banget. Ini kita tinggal hilangin rumusnya dulu, kita copy, lalu kita kontrol V yang value. Untuk ngilangin tanda hubung, kita tinggal pilih tanda hubung, lalu kita replace all. Oke. Setelah itu, kita mau ganti dulu nih formatnya. Kita blok dulu formatnya. Untuk NPWP harus selalu diingat, kita harus ganti dulu format NPWP-nya, kita custom sebanyak 15 digit. Sama kayak juga NPWP-nya ada 15 digit. Oke, setelah itu kita harus ganti dulu nih format jenis kelaminnya. Kita Ctrl F dulu, kita replace. Kalau untuk laki-laki, kita ganti jadi male atau M. Kalau untuk perempuan jadi female atau F. Nah, kalau udah selesai kayak gini, tinggal kita save as. Formatnya itu yang CSV. Kita harus save as ya guys. Di desktop, di file yang tadi, kita dalam bentuk ini nih yang CSV, delimited. Nah, kita pilih, tinggal kita save. Nah, kalau udah kita save, kalau mau kita coba import ke ISPT-nya, ke aplikasi, kita harus close dulu nih. Sebelumnya harus kita close dulu. Jangan pernah coba-coba untuk nge-import CSV kalau belum di close. Kita coba. Nah, kita buka aplikasinya, lalu kita pilih database-nya nih, ada di folder mana. Tadi aku taruhnya di desktop, di PT Rizka Amalia, dan ini database-nya yang tadi udah kita copy dan rename. Lalu, kita masukin password-nya 123. Nah, kayak login berhasil dilakukan. Nah, ini langsung masuk kayak gini karena sebelumnya aku udah masukin NPWP dan data profilnya. Kalau belum, kita harus masukin NPWP kita dulu, lalu kita isi profilnya sesuai sama data pegawai yang ada di sini. Dari identitas pemberi kerjanya. Dari mulai PT-nya. Di sini nama PT, terus ada juga alamat, nomor handphone, email, semuanya kita copy dari situ. Kalau udah tinggal kita save. Lalu kalau kita belum ada SPT, kita buat dulu nih SPT-nya. Karena kita mau menghitung masa Desember, kita bikinnya Desember, di akhir Desember, 30 atau 31 Desember. Lalu aku tadi udah bikin nih, kita tinggal buka aja nih. Buka masa Desember, lalu kita tinggal import CSV-nya. Kita caranya CSV import. Tadi kita kan ngerjain referensi pegawai A1, jadi kita import referensi pegawai A1. Lalu kita buka filenya. Kita tinggal pilih ini yang tadi kita kerjain tuh yang mana sih nih? Yang ini nih.
Kita open, lalu kita impor. Nah, berhasil. Kalau udah berhasil, step selanjutnya bikin yang BPA1 nih. Kita buka yang ini. Tadi aku udah bikin, ada di sini. Nah, caranya itu sama kayak yang awal-awal untuk nama, alamat, sampai jabatannya. Pertama-tama yang harus kita lakuin itu nge-copy dulu nih namanya. Sama kayak yang tadi aku kasih tahu, copy namanya itu dari pivot masa kerja, biar urut. Nah, setelah itu, untuk alamatnya, kita pakai rumus yang tadi, yang VLOOKUP. Lalu, untuk nama, nick, dan lain-lain yang ada di data pegawai, kita lakuinnya benar-benar sama banget kayak yang tadi kita bikin di ref pegawai. Nah, untuk masa perolehan awalnya ini, kita lihat nih di masa kerja. Nah, awalnya ini kan 1. Kita bisa copy manual aja kalau untuk masa perolehan awal, dan akhirnya kita tinggal copy paste biasa di sini. Lalu untuk jumlahnya ini, dari jumlah 1 sampai jumlah 20 ini, kalau kita nggak tahu ini apa aja, kita bisa banget untuk melihat di aplikasi SPT kita. Kita klik isi SPT, daftar bukti potong, lalu A1. Ini kan masih kosong, kita klik baru. Nah, sebenarnya kalau kita datanya sedikit, bisa banget kita isi manual tanpa perlu bikin CSV-nya terlebih dahulu. Kan tadi aku juga datanya sedikit, tapi kali ini aku mau kasih tutorial untuk yang pakai import CSV. Terus kalau kita mau tahu tadi jumlah 1 sampai 20-nya, kita tinggal lihat nih di rincian penghasilannya. Nah, kalau untuk jumlah 1 itu kita ngitung gaji, tunjangan, untuk ngitung gaji, pensiun atau JHT. Nah, kalau kita isi yang jumlah 2 ini untuk tunjangan PPH, lalu yang ketiga ini untuk tunjangan lainnya, dan jumlah keempat itu untuk honorarium, sampai seterusnya. Nih, ada juga kelanjutannya sampai 20. Lalu kita mulai aja langsung kerjain. Dari jumlah 1 itu berarti kita ngisi gaji pokok ya, basic salary. Kita fill up, lalu kita klik nama yang di sini. Kita klik nama, lalu kita tinggal pilih nih. Tadi kan kita udah bikin pivot gaji. Pivot gaji yang udah kita copy paste value. Nah, kita pilih pivot gajinya, kita blok dari mulai nama sampai akhir, sampai sum of PPh 21. Setelah itu, aku udah nomorin juga di bawah sini untuk memudahkan kita lihat dia ada di kolom berapa. Untuk jumlah 1 kan kita mau hitung gaji pokok, berarti kita pilih kolom kedua, lalu false, tinggal kita klik dan tinggal kita double klik aja. Oke, untuk jumlah 2-nya itu, yang tadi itu ada ini nih, jumlah 2. Jumlah 2 ini ada tunjangan PPH, karena kita nggak ada, kita kosongin aja. Lalu lanjut ke tunjangan lainnya nih. Untuk tunjangan lainnya kita tinggal copy aja sih sebenarnya dari rumus yang ini. Nanti tinggal kita paste dan kita ganti aja ujung-ujungnya. Kalau tunjangan PPH ini kan di aku nih tunjangan PPH ini ada di kolom ketiga, masukin 3 di sini. Lalu untuk jumlah 4 itu ada honorarium, karena di data aku nggak ada honorarium, jadi kita isinya 0. Dan untuk jumlah 5 ini, dia itu menghitung premi asuransi nih. Premi asuransi kan aku ada di kolom 4. Otomatis aku ganti di sininya jadi 4. Lalu untuk jumlah ke-6 ini tuh ada biasanya jumlah 6 ini tuh natura, isinya ada natura. Karena aku nggak ada natura, aku kosongin. Lalu untuk jumlah ke-7, jumlah ke-7 itu ada kantin, bonus atau THR. Nah, aku ini ada di kolom 5, jadi aku tinggal copy paste rumusnya tadi dan aku ganti di sini jadi 5. Setelah itu yang 8, kalau jumlah 8 ini kita tinggal ngejumlahin nih.
dari jumlah 1 sampai dengan jumlah ke-7. Kita sum dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Setelah itu, kalau yang 9 ini, kita lihat dulu nih, kita pakai rumus if. Kita pilih sama dengan if Y2 itu jumlah ke-8 dikali 5%, lebih besar dari 500.000 dikali F2. Kita lihat F2. F2 itu masa perolehan akhir dikurang sama E2, diambil perolehan awal, ditambah 1, itu sama dengan 500.000 dikali F2, yang tadi sama, diambil E2 ditambah 1, sama dengan Y2 dikali 5. Oke, lalu tinggal kita klik aja dan kita double klik ke bawahnya. Dan untuk yang jumlah 10 ini kita ngitung aspek 2% nih. Nah, ini tuh dari gaji pokok kita kalikan 2%. Kan tadi ini gaji pokok nih. Berarti tinggal 2% dikali R2. Kali ini. 2% dikali R2. Lalu selanjutnya kita hitung jumlah 11 ini. Nah, jumlah 11 ini kita jumlahin jumlah 9 dan jumlah 10. Nah, ini kita sum Z2 sama plus sama AA2. Lalu untuk jumlah 11-nya, jumlah 11-nya ini jumlah 9, 10. Terus kalau yang 12-nya ini kita kurang jumlah 8 sama jumlah 11. Bisa dilihat di sini rumusnya. Untuk jumlah 13-nya ini kita kan isi kalau ada pindah perusahaan. Biasanya udah tertera tuh di soalnya. Tapi karena nggak ada, kita kosongin aja. Dan untuk jumlah 14 ini kita pakai rumus if AL, kita pilih AL sama dengan pegawai dipindahkan keterangannya, titik koma AC dikali 12 ditahunkan, atau F2 diambil E2 yang tadi masa kerja akhir diambil awal ditambah 1 titik koma AC2 yaitu jumlah 12-nya. Lalu kita tinggal double klik. Selanjutnya ini kita fill up lagi untuk yang jumlah 15 karena kita mau hitung PTKP. Nah, sebelumnya kan di sini PTKP-nya itu masih terpisah ya antara status PTKP sama jumlah tanggungannya. Nah, kita gabungin nih status PTKP sama jumlah tanggungannya. Nah, kita gabungin dulu di ujung sini. Nah, kita bikin kolom PTKP. Caranya yaitu L2 dan M2. Nanti jadi kayak gini, tinggal kita double klik aja. Setelah itu, kalau udah selesai, kita isi lagi nih pakai VLOOKUP. Pakai yang udah kita gabungin tadi. Jumlah 15 ya. Nah, kita tinggal VLOOKUP AP itu yang tadi udah kita gabungin di sini. Terus kita pilih titik koma. Setelah titik koma, kita blok nih. Bloknya itu dari worksheet kita tadi, yang kan ada kolom PTKP nih. Kita blok dari sini semuanya sampai akhir. Lalu kita pilih kolom yang kedua. Kolom B ini 2, titik koma 0. Oke, selesai. Setelah itu, jumlah 16 ini kita hitung pakai rumus if AE2 diambil AF lebih kecil dari sama dengan 0, titik koma 0, titik koma rundown, dalam kurung AE2 diambil AF2, titik koma 3, lalu tutup kurung. Dan untuk jumlah 17-nya ini, kita pakai rumus if juga nih. If dalam kurung AG3 lebih kecil dari sama dengan 0, titik koma 0, if dalam kurung AG3 lebih kecil dari sama dengan 50 juta, lalu titik koma 5% dikali AG3, kita selesaikan sampai akhir sini, rumusnya ada di sini, atau bisa kita klik juga nih di sini biar kelihatan. Ini untuk rumusnya. Lalu kita lanjut ke jumlah 18. Jumlah 18 ini nggak ada, jadi kita nolin aja. Kita lihat tadi jumlah 18 itu ada
PPH 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, kita kan nggak ada, jadi kita isinya 0. Lalu 19 itu ada PPH terutang dan 20-nya itu PPH pasal 21-nya. Jadi sama rumusnya AH2 jumlah 17 dikali yang awal akhir plus 1 disetahunkan ini, dan jumlah 20-nya juga sama rumusnya. Nah, setelah itu kita isi nih data pegawai. Nah, status pindah. Kenapa statusnya pegawai dipindahkan? Karena seperti yang kita tahu tadi, di data kita kan kita udah bikin grand total nih. Nah, pada bulan ke-8, Bagus Patria ini ada keterangan dipindahkan ke cabang. Nah, jadi kita tulis status pindahnya itu pegawai dipindahkan. Setelah itu kita isi NPWP pemotongnya. Nah, NPWP pemotong ini ada juga di data pegawainya tadi. Nah, ini kan ada data pegawai. Nah, NPWP pemotong ini, kita lihat nih yang memotong itu direktur utama. Jadi kita copy yang ini, tinggal kita paste aja di sini ke semuanya. Kita lakuin sampai akhir. Nah, kita lihat nih nama direktur utamanya siapa. Namanya Rizka Amalia. Kita taruh di sini. Lalu untuk tanggal bukti potongnya, karena tadi dia dipindahkan mulai dari bulan 8, lalu kita pilih tanggal bukti potongnya itu sebulan setelahnya, yaitu tanggal 30 bulan 9 tahun 2021. Dan yang tadi kan akhirnya pada sampai akhir bulan Desember, jadi kita pilih 31 Desember 2021. Nah, kalau udah selesai semuanya kayak gini, tentunya kita harus save dulu, save as dalam bentuk Excel. Kita save as dalam bentuk Excel. Save as dalam bentuk Excel. Kita taruh di dokumen yang tadi, file yang tadi. Kita save bentuk Excel dulu. Yang ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk bikin CSV itu, untuk membenerinnya juga kita harus hilangin dulu rumusnya. Caranya masih sama kayak yang tadi, kita tinggal copy aja, lalu kita paste values. Nah, kalau udah kayak gini, kita benerin dari NPWP-nya, kita hilangin titiknya, kita Ctrl F, lalu kita hilangin titik, kita kosongin, kita replace all, setelah itu kita hilangkan juga, udah hilang semuanya, udah nggak ada lagi. Oh, ternyata masih ada nih, kita harus hilangin tanda hubung. Caranya juga sama, Ctrl F, tanda hubung, find what-nya tanda hubung, lalu replace with-nya kita kosongin. Oke, udah benar. Setelah itu, sama juga yang jenis kelamin tadi harus kita ganti juga, yang laki-laki jadi M atau male, yang perempuan jadi F atau female. Ini sama, kita blok lalu Ctrl F, pilih di sini perempuan. Nah, perempuan itu tadi F. Oke, lalu laki-laki itu M. Oke, setelah udah kayak gini, kita cek lagi nih apa sih yang perlu kita ubah lagi gitu kan, dari jumlah 1 sampai 20 aman. Oh, ternyata kita tadi masukin NPWP masih ada titik sama tanda hubungnya nih. NPWP pemotong. Ya udah, kita tinggal replace lagi nih. Kita tinggal hilangin titiknya, kita kosongin. Juga ada tanda hubung, masih ada tanda hubung. Kita hilangkan tanda hubungnya. Oke, setelah itu jangan pernah lupa untuk format dulu nih NPWP-nya. Kita format cells, klik kanan, lalu format cells kita custom. Sebanyak 15 digit NPWP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kalau kayak gini kita tinggal oke. Setelah itu, tadi kan kita masih ada nih NPWP-nya yang belum kita format cell. Kita format dulu lagi, sama caranya, klik kanan, format cell, custom, kita pilih sebanyak 15 digit NPWP. Oke. Kalau udah kayak gini, tadi kan kita bikin ini ya, PTKP yang di sini.
Jangan lupa untuk dihapus, karena kalau nggak dihapus nanti akan gagal untuk nge-import CSV-nya. Jadi kalau kayak gini, kita tinggal save as, dalam bentuk CSV cuma delimited. Kita save. Lalu kalau udah di save, mau impornya, jangan lupa untuk di close ya semuanya yang CSV tadi. Nah kita sekarang coba impor. Tadi kita isi BPA1, dipotong A1. Sekarang coba kita impor BPA1. Oke, ini kita pilih. Nah, kita impor. Oke, berhasil. Nah, step selanjutnya yaitu kita buka CSV bulanan. Ini ada CSV bulanan, tadi saya udah kerjain juga ini. Nah, ini kan udah kita buka nih CSV bulanannya. Kita lihat datanya juga sama dari worksheet yang tadi udah kita susun atau kita rapihin. Kita lihat namanya dari, kalau untuk bulanan, aku ngelihatnya dari ini, kita kopinya dari nama bulan 12 di masa Desember ini. Kita copy paste di sini. Nah, sebelum kita bisa isi jumlah bruto, terus sama jumlah PPH, di worksheet kita juga harus kita hitung dulu nih untuk menghitung penghasilan bruto itu caranya kita sum nih semuanya. Kita sum dari mulai gaji pokok sampai dengan F4 sampai THR atau bonus. Oke, setelah itu kita hitung PPH 21 setahunnya. Gimana sih cara hitung PPH 21 setahun? Sama kita pilih nama dulu. K4 ini, kita pilih nama, lalu titik koma, kita lihat dari pivot gaji nih, kan kita mau lihat PPH 21. Jadi kita hitungnya, kita blok semuanya, nama di sini, sampai selesai, lalu kita titik koma, kita pilih di kolom 6. Nih, seperti ini. Nah, kolom 6, lalu titik koma, false atau 0. Nah, kita giniin aja. Nah, untuk PPH Januari sampai Novembernya ini, caranya pakai BPA1 tadi yang kita udah kerjain di CSV-nya tadi. Kita buka. Nah, ini kan kita VLOOKUP dulu pakai A4 atau nama di sini, A4 titik koma. Terus kita pilih, kita blok nih, bloknya dari mana sih yang di BPA1-nya? Kita bloknya dari mulai nama sampai dengan jumlah ke-20. Nah, jumlah 20 ini ada di kolom 29. Jadi kita pilih titik koma 29, titik koma false. Lalu jadi kayak gini. Untuk penghasilan Desembernya ini, caranya kita kurangin nih. PPH 21 diambil, PPH 21 setahun ini diambil PPH 21 Januari sampai November. Ini minus, berarti ini adalah PPH kurang bayar. Kalau udah selesai kayak gini, tinggal kita kerjain yang tadi PPH bulanan kita masukin, tinggal kita pakai rumus VLOOKUP. Ini VLOOKUP E2, yaitu namanya yang ini, lalu kita pilih blok yang ini, blok di worksheet kita yang di bulan 12, dari mulai nama sampai dengan PPH Desember, lalu kita pilih dulu nih penghasilan bruto ini kan ada di kolom 9. Jadi kita pilih di sini 9, titik koma false, lalu kita enter. Lalu untuk jumlah PPH-nya ini sama juga, tinggal kita copy aja rumus yang tadi di sini, lalu kita paste di sini, dan kita ganti kolomnya. Untuk PPH Desember ini ada di kolom 12. Ini ya, di kolom 12. Jadi kita tinggal
pilih aja nih, kita klik. Oke. Lalu untuk kode negaranya dikosongin aja karena kita di Indonesia. Kalau udah kayak gini, kayak biasa kita pilih dulu. Kita pilih save as dulu dalam bentuk Excel seperti biasa, biar kalau ada yang gagal, kita nggak perlu capek-capek bikin ulang lagi. Kita tinggal edit dari situ aja. Di sini kita save as dalam Excel workbook tipenya. Kalau udah, kita buka lagi dan kita save as dalam format CSV, delimited ya, seperti ini nih, yang bulanan. Oke, kalau udah kita save as, kita tinggal impor nih. Kita mau impor bukti potong pemotongan pajak bulanan. Nah, kita pilih nih bukti bulanan open. Kita tinggal impor. Oke, 4 berhasil. Step selanjutnya kita tinggal cetak-cetak aja deh. Sebelum kita cetak, kita pilih dulu nih isi SPT, lalu SPT induk. Nah, kita nanti cetak SPT induknya biar berhasil. Kita pilih tempatnya nih di Bekasi. Tanggalnya kita pakai gitu. Oke, kalau udah semuanya kita isi, kita mulai cetak, kita pilih cetak. Kita mulai dari cetak bukti potong 1721A1. Kita pilih cetak, pilih semua, lalu kita pilih cetak langsung. Kita cetak. Nah, kita taruh nih di file yang tadi mau kita taruh. Nah, ini dalam bentuk PDF ya, jangan lupa kita namain aja BP1. Lalu BP2. Lalu BP3. Lalu kita pilih BP4. Nah, ini yang terakhir BP5. Oke, kalau udah semua kita close. Kita pilih isi SPT, daftar pemotongan pajak. Kita isi dulu yang satu masa pajak. Oke, kalau udah kayak gini, kita pilih semua. Kita tinggal cetak. Kita pilih ini, export report. Lalu kita pilih di file yang tadi, desktop, kita ganti dulu formatnya PDF. Kita namain daftar BP 1 masa pajak. Oke, kita save. Kalau udah, kita close. Lalu setelah itu kita pilih lagi isi SPT. Lalu daftar pemotongan pajak yang 1 tahun pajaknya. Ini kita pilih semuanya juga kan, ini udah. Kita tinggal cetak aja. Ini tinggal kita pilih sama yang export report. Kita ganti formatnya jadi PDF. Kita namain daftar BP 1 tahun pajak. Oke. Lalu yang terakhir kita pilih ini dulu, cetak. Lalu formulir SPT, kita pilih SPT induk. Oke, kalau udah kayak gini, kita tinggal save as. Lalu kita ganti formatnya PDF, kita namain SPT induk. Oke, selesai deh teman-teman. Kira-kira itu aja yang kita
print atau kita cetak. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teks student.